Waalaikumsalam. Masukin nak sini. Nurul namanya, Dek? Iya Bu. Kita yang hubungi Kak tadi malam, Dek. Iya Bu, saya yang hubungi Ki. Oh, bagaimana kabarnya, Dek? Alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillah. Jadi tadi malam kan Nurul sudah cerita sama Ibu. Katanya Nurul itu ada ketakutannya mengenai suara keras dari bentakannya orang-orang, suara bicaranya orang, atau bahkan biasa klakson mobil juga bikin takut, Ki. Iya Bu, betul Bu. Jadi seperti yang tadi malam Ibu juga bilang, ada beberapa teknik yang bisa digunakan biasa dalam proses konseling. Salah satunya itu biasa teknik desensitisasi. Pernah Ki dengar teknik desensitisasi? Belum pernah Bu. Apa itu Bu? Jadi itu teknik desensitisasi digunakan ini untuk melemahkan atau mengurangi suatu perilaku. Kayak begitu Mi, rasa cemas tak, ketakutan tak. Ada mau ditanyakan sampai sini, Dek? Belum ada Bu. Jadi di sini juga di proses konseling, ibu cuma arahkan Ki bagaimana cara tak bisa temukan itu masalah tak. Jadi kita sendiri yang cari jalan keluarnya. Begitu Dek, mengerti Ki? Iya Bu. Jadi Dek, dimulai nih Dek? Iya Bu, mulai nih. Jadi di sini Ibu minta sama Nurul coba gambarkan sama Ibu kondisi saat cemas tak, dari yang tidak terlalu cemas Ki sampai yang sangat cemas sekali Ki. Terus itu masing-masing kondisi yang digambarkan kasih Ki poin antara 10 sampai 100. Situasi yang mana ya Bu? Untuk situasi yang tidak terlalu cemas, biasanya jika saya tidak melihat benda atau ekspresi seseorang yang berbicara tersebut, serta juga tidak terlalu dekat dengan sumber suara keras tersebut Bu. Jadi kondisi begitu poin berapa dikasihkan? Sepertinya Bu, 35 Bu. Oke, selanjutnya kondisi bagaimana? Saat saya mendengar suara keras tanpa melihat sumber atau orang yang menyebabkan suara tersebut, saya juga akan merasa cemas Bu. Untuk situasi ini saya beri poin 60. Begitu tidak. Jadi selanjutnya Lalu Bu, ketika saya melihat dan mendengar langsung sumber suara keras, saya sangat cemas Bu. Situasi seperti ini saya beri poin 100 Bu. Jadi Ibu simpulkan Dek, Nurul itu merasa cemas pada beberapa kondisi. Misalnya kalau pada kondisi Nurul tidak lihat itu benda sama tidak terlalu dekat sama itu sumber suara, maka cemas Nurul tapi tidak terlalu cemas dikasih poin 35. Terus kalau misalnya dilihat itu benda baru meskipun tidak terlalu dekat cemas juga dikasih poin 60. Terus kalau dekat itu sumber suaranya sama dilihat juga ekspresi wajahnya cemas sekali sehingga dikasih poin 100. Begitu Nurul? Iya Bu. Jadi Nurul sebelum masuk ke teknik DS, Ibu akan meminta Hanum untuk nantinya menghayalkan atau membayangkan suatu tempat di mana Hanum merasa kayak rileks sekali, kayak tenang sekali. Kayak bagaimana menurut Hanum di tempat seperti apa Hanum biasanya merasa sangat tenang. Coba Nurul gambarkan kepada Ibu kondisi bagaimana yang bisa bikin Nurul kayak tenang, tentram. Di gunung Bu, dengan pemandangan awan dan kabut disertai matahari yang baru saja terbit Bu. Wah, sangat tenang sekali Dek. Jadi Hanum setelah tadi Ibu minta Hanum membayangkan itu kondisi-kondisi yang bikin Hanum tenang, nanti Ibu akan meminta juga Hanum membayangkan kondisi-kondisi rasa cemas yang tadi juga Hanum sebutkan. Paham nak? Baik Bu. Terus nanti di sini ketika Hanum merasa tidak kuat atau merasa sudah lelah, Hanum bisa mengungkapkan sebuah kata-kata kepada
diri Hanum seperti saya kuat, saya bisa melakukannya, atau jika sudah tidak sanggup sekali, Hanum bisa mengangkat tangan ke arah ibu dan menyatakan bahwa Hanum sudah menyerah melakukan teknik ini. Sampai di sini paham nak? Baik Bu, saya akan mencobanya. Kalau begitu, sedangkan kalau Hanum merasa kuat begitu sanggup Hanum bisa mengajukan jempol kepada ibu seperti ini. Baik Bu, saya akan berusaha menguatkan diri saya. Kalau begitu dimulai Dek. Ya Bu, saya. Baik Hanum, sekarang ibu minta Hanum akan membayangkan keadaan-keadaan di mana Hanum merasa sangat tenang, sangat rileks. Coba ya dimulai, coba tutup matanya Hanum, bayangkan. Terus perlahan Hanum mendengar ada suara pertengkaran di dekatnya Hanum. Bagaimana dia? Lama-kelamaan pertengkaran itu semakin terdengar jelas, semakin dekat ke Hanum. Masih kuat Dek? Terus kemudian coba perlahan Hanum bayangkan pertengkaran yang tadi itu ibu sebutkan perlahan berhenti. Ya, baik, sekarang Hanum tarik napasnya dalam-dalam, hembuskan secara perlahan, rileks. Lalu bayangkan pertengkaran yang Hanum tadi lihat perlahan muncul kembali dan suaranya perlahan semakin keras dan semakin keras. Saya kuat. Ayo Hanum, buka matanya. Begitu tadi pelaksanaannya teknik desensitisasi. Bagaimana perasaannya Hanum setelah melakukan hal itu tadi, Dek? Saya merasa kaget Bu, dan tidak menyangka saya bisa berani menguatkan diri saya saat membayangkan hal tadi Bu. Alhamdulillah, meskipun hanya dengan membayangkan, Hanum mulai bisa mengontrol sama melawan rasa cemas itu tadi. Nah, sebenarnya teknik DS ini perlu dilakukan berkali-kali begitu deh, agar Hanum bisa lebih bisa dalam mengontrol rasa cemasnya tersebut. Oh begitu ya Bu? Iya, makanya ibu minta nantinya Hanum tetap menemui ibu atau tetap melakukan konseling ini ketika Hanum merasa cemas lagi, merasa bagaimana lagi, begitu deh. Baik Bu, saya akan mencobanya. Jadi bagaimana Hanum? Apakah Hanum merasa masih ada yang kurang atau masih ada yang ingin diungkapkan, atau sudah cukup untuk saat ini saja pertemuannya? Sepertinya sudah cukup Bu. Saya akan menemui Ibu di lain waktu lagi. Baiklah kalau begitu. Nanti Hanum coba ulang-ulang itu lagi di rumah saat sendiri, atau bisa juga temui ibu kapan saja, hubungi ibu Dina. Baik Bu, terima kasih. Kalau begitu ibu minta lain kali Nurul temui lagi ibu kalau merasa cemas lagi atau ingin melakukan teknik seperti tadi. Baik Bu, terima kasih banyak. Iya nak. Kalau begitu saya pamit dulu Bu. Iya nak. Assalamualaikum. Iya, hati-hati Ki. Ya Bu.